Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Mariska dengan NPM 2113024022 dari kelas B. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan, yakni Undang-Undang dari pasal 17 sampai dengan pasal 31. Undang-Undang pasal 17 berisi yang pertama, evaluasi yang dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Yang keempat, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Yang kelima, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 18 berisi akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Yang kedua, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 berisi sertifikat, terbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Yang kedua, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamatan nilai uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Pasal 20 berisi yang pertama, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Yang kedua, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Pasal 21 berisi gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A yang meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 berisi yang pertama, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan nasional, di lingkungan pendidikan formal. Yang kedua, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23 berisi kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas yang pertama kuartir ranting, yang kedua kuartir cabang, yang ketiga kuartir daerah, dan yang keempat kuartir nasional. Pasal 24 berisi gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 berisi yang pertama, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Yang kedua, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Yang kedua, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27 berisi yang pertama, pengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh kepengurusan organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya serta demokratis melalui musyawarah kuartir. Yang kedua, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Bagian ketiga, yakni pada pasal 28 ayat 1, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka
di kecamatan. Ayat 2 berisi Kuartir Ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Ayat ketiga, Kuartir Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Ayat keempat, kepengurusan Kuartir Ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Ayat kelima, berisi kepemimpinan Kuartir Ranting bersifat kolektif. Ayat keenam, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga merupakan forum untuk yang pertama untuk pertanggungjawaban organisasi, yang kedua pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi ranting, dan yang ketiga penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 ayat pertama berisi Kuartir cabang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Ayat kedua berisi Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dalam kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Pasal ketiga berisi Kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Isi ayat keempat yakni kepengurusan Kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat kelima berisi kepemimpinan Kuartir cabang bersifat kolektif. Ayat keenam, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga merupakan forum. Yang pertama untuk pertanggungjawaban organisasi, yang kedua pemimpin dan penetapan kepengurusan organisasi Kuartir cabang, dan yang ketiga penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Yang kedua, Kuartir daerah mempunyai tujuan memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Yang ketiga, Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Yang keempat, kepengurusan Kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Yang kelima, kepemimpinan Kuartir daerah bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah daerah sebagaimana dimasukkan pada ayat ketiga merupakan forum untuk yang pertama untuk pertanggungjawaban organisasi, yang kedua pemilihan penetapan kepengurusan organisasi Kuartir daerah, dan yang ketiga penetapan rencana kerja organisasi. Dan yang terakhir yakni pasal 31. Pasal 31 ayat pertama berisi Kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Ayat kedua, Kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Ayat ketiga, Kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat keempat berisi kepengurusan Kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat kelima, kepemimpinan Kuartir nasional bersifat kolektif. Ayat keenam, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga merupakan forum musyawarah tertinggi untuk yang pertama pertanggungjawaban organisasi, yang kedua pemilihan penetapan kepengurusan organisasi Kuartir nasional, yang ketiga perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan yang terakhir penetapan rencana kerja strategis organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.